Sebagai langsung jelung neraka ngono ae. Kalau sudah sholat wajib tapi sholatnya bolong-bolong kaya wong ndi ya? Mbah wong ndi ngono. Mboten wong Amerika mawon nggih. Wong Amerika, cuma sumbernya no Ameriki. Itu ada dispensasi dari Allah. Ketika diperiksa, hei malaikat, itu sudah sholat tapi bolong-bolong itu, potongannya kayak orang kintab itu. Desane Sungai Cuka itu. Unduru li abdi hal tatawwa'a. Lihat pada hambaku itu malaikat, adakah dia melakukan amalan-amalan sholat sunnah. Kalau dia ada mengerjakan sholat sunnah, maka tutup kekurangan sholat wajib yang bolong-bolong itu dengan sholat sunnahnya. Alhamdulillah. Ora tau sholat sunnah melu alhamdulillah. Ora isin karo cangkeme dhewe. Halo. Hai. Halo, hai. Coba Bapak Ibu, sholat harus betul-betul kita jaga, kita perhatikan, jangan sampai sembrana. Sembrana. Ya sembrono itu. Pokoknya tidak boleh sembrana urusan sholat itu. Tadi penduduk neraka menyatakan, dan itu diabadikan dalam Al-Quran, yang menyebabkan mereka masuk neraka, qalu lam naku minal musallin, kami tidak termasuk golongannya orang-orang yang mendirikan sholat. Bukan berarti tidak sholat loh ini. Mungkin sudah sholat tapi sholatnya tidak tepat. Mungkin sholatnya sudah tapi sholat orang genah. Sehingga dalam Al-Quran itu tidak ada yang kata-katanya amilus sholah. Bukan sekedar mengamalkan, bukan sekedar mengerjakan, tapi aqimis sholah, aqimus sholah, dirikanlah sholat. Hafidhu ala sholawat, jaga betul-betul itu sholat, bukan sekedar dikerjakan. Karena di ayat lain sudah sholat tapi tidak genah, itu masih diancam. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sudah sholat tapi kok nyawang bis liwat, matamu dulu lihat apa? Ini bahasa Indonesia bro, sorry. Nek bahasa Jawa elek matamu, tapi kalau bahasa Indonesia kan tidak apa-apa. Matamu tuh lihat aku dong. Hoi, hoi, celaka, hancur, binasa, neraka wel bagi orang yang sholat tapi lalai. Sholat kok lalai gimana? Zahirnya sholat tapi batine ora. Zahire sholat, jabane sholat, ning jerone plengaan. Gerakan-gerakan yang dilakukan ya gerakan sholat, ya berdiri. Kalau takbir kadang medeni wong, tangannya diangkat kaku ngececeng. Allahu Akbar. Itu malaikat itu sampai bingung, iki wong takbir apa dadi kiper to iki jane. Gerakannya juga gerakan sholat. Mari Allahu Akbar ya umi-umi, kruwes-kruwes terus entul-entul jerit-jerit gobek-gobek, entul-entul jerit-jerit gobek-gobek, entul-entul jerit-jerit gobek-gobek. Tapi ternyata atine mblaklak tekan dindi. Ini betapa Allah marah. Orang sholat itu lagi omong-omong sama Allah, komunikasi dengan Allah. Lu diajak omong-omong karo Gusti Allah kok pelengaan, tolah-toleh, Allah pasti marah, gregeten. Bapak Ibu maaf, misalnya sampean punya anak, mau berangkat sekolah, minta duit nang sampean gawe sangu, sampean omongi dituturi, duit iku diwet-wet. Ojo boros-boros, bapak ngelek duit iku gak gampang. Terus anakmu toleh gak ngrungokno. Kira-kira sampean gregeten apa mboten? Bocah diomongi wong gerang pelengaan tak totok ndasmu pisan. Lah ini sampean diomongin sama Allah ke hatimu pelengaan. Apa gak yo ditotok? Hoi. Hoi. Kan kita sering seperti itu toh. Iki padha karo ana wong sowan ke rumah kiai. Ada orang datang ke rumah kiai, di depan kiai tawadhu, sopan santun, penuh etika, mlakune mbungkuk nek perlu berangkang. Tangane kiai candak cek dicucupi diambungi ndak karuan. Zahirnya seperti itu, tapi batinnya punya rencana lain. Apa? Kepengen ngelirik bunyainya yang cantik.
Begitu bunyai keluar menyuguhkan minuman, mata niku penderangan. Kira-kira kiainya marah apa ndak? Pasti marah. Kecuali kalau saya yang jadi kiainya. Kalau ada tamu ke rumah saya model seperti itu, begitu istri saya keluar kok matane penderangan, nyawang istri saya, tak biarkan aja, ndak tak apa-apa no. Paling-paling cuma tak culek matane ngono ae. Lah ini kita lagi menghadap Allah kok matamu penderangan, atine penderangan, pasti Allah marah. Halo. Yuk kita jaga sholat kita. Mohon maaf, karena selama ini orang sholat itu ada macam-macam tingkatan. Tingkat yang pertama, sholat dianggap sebagai beban. Namanya beban, ya dikerjakan, ya sholat, tapi terasa berat. Ngelakoni sholat ku rasane abot, males. Jarine wong Bojonegoro rasa-rasen. Ya salat tapi abot. Lagi bar takbir Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsiran. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Allahu akbar. Sami Allah liman hamidah. Nate napa mboten? Sing paling sering salat napa? Kenapa? Karena sholat dianggap beban, makanya berat. Bu, meskipun sebenarnya kecil, ringan, kalau dijadikan beban, kalau dianggap beban, yo maleh abot. Padahal sebenarnya kecil, ringan, tapi karena dianggap beban, menjadi Mas yo kau wedi lawemu lho nek gak dianggap beban, enteng. Nggih Bu nggih? Sawi ya kuat. Padahal lawemu kau wedi. Ora dianggap beban yo enteng. Meskipun kecil merengil kunting pisan, nek dianggap beban, abot. Seneng medun nang medun nampek kabeh. Ora medun tak oncetno sisan niku. Iki gendong anak itu urusane. Kalau anaknya itu kecil, merengil, tapi kalau dianggap beban, sebentar ya kerasa berat. Tapi anak lawemu, tapi nek ora dianggap beban, masih suwe ya kuat. Sholat juga begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka jangan dianggap beban. Yang kedua, sholat sebagai kewajiban. Itu sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Cirinya, nek krungu azan niku gak seneng. Padahal sebenarnya orang dengar azan itu harus seneng. Tiada panggilan seindah azan di dunia ini. Hayya 'alas shalah. Mari mengerjakan salat. Mari mendirikan salat. Hayya 'alal falah. Mari mencari kebahagiaan dunia akhirat. Indah itu panggilan. Tapi ada orang kadang dengar azan itu mangkel. Krungu azan itu tidak seneng. Ini berarti sholat hanya dianggap menggugurkan kewajiban. Jadi krungu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh kok isa azan ini jam piro ini? Ini ada terusannya, cuma tidak diomongkan. Ini aja saking aneh wajib pun males aku. Mending kadang-kadang ibu-ibu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, ya mene kok wis azan. Loh. Nglanang kadang gregetno malah azanku dilokno. Ge sing azan tuwa sisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecangkeme sapa bengak-bengok kan. Kuwalat kon. Akibatnya apa? Salatnya enggak mungkin tertata dengan baik. Ya salat tapi timbangane ora salat. Timbangane ora. Jadi salate merek timbangan. Timbangane gak salat lho. Salat kok merek timbangan. Akhirnya no buku catatan amal karo malaikat ditulis salat keterangan Libra. Timbangan no. Halo. Yang ketiga, salat dianggap sebagai kebutuhan.
Namanya kebutuhan, nek butuh dilakoni, kalau ndak butuh ya ndak dilakoni, wong ndak butuh. Ini cirinya. Kalau belum dikerjakan, itu neng atiku gerenjel. Kayak ada yang mengganjal gitu loh kalau belum mengerjakan sholat. Tapi begitu sudah dikerjakan sholatnya, plong, lega. Nate napa mboten? Bendino. Termasuk sing ngomong. Kok begitu? Ya namanya hanya dianggap kebutuhan. Selama belum terpenuhi ada sesuatu yang mengganjal. Begitu kebutuhan sudah tersalurkan, sudah terpenuhi, lega. Itu berarti sholat hanya disamakan dengan makan. Nek gurung mangan wetenge selontup. Wih, kerucuk. Begitu dileboni bleng. Lega. Ya wis. Sholat hanya disamakan dengan mohon maaf, ngising. Begitu gorong ya Allah melili-lili ndak karuan, begitu ditoke prokotok blong lego karena kebutuhannya sudah terpenuhi. Ibu. Bu. Kebutuhan, ya keperluan. Kalau ibu-ibu itu yang paling dibutuhkan, yang paling diperlukan dalam hidup ini kan duit, Bu. Alah ada orang ngaku loh. Nggih napa mboten? Pokoke kapan dompet ndak ono duwite. Iso kaya wong bento anyaran. Toleh. Dijak ngomong iki gak connect blas. Niku biasane ganti duit wong wedok model ngono iku. Tapi kapan dompet akeh duwite, ngelu-ngelu ilang kabeh. Lah salat hanya dianggap sebagai kebutuhan. Maka tingkatkan menjadi cinta dan kenikmatan. Kalau dasarnya cinta, tidak ada kata berat, tidak ada kata males. Kalau dasarnya cinta, pasti semangat. Mergo seneng kok. Contoh, anak muda bonceng gendaannya. Meskipun gendaannya lawamune fidini wa dunya wal akhirah. Tapi karena cinta, wenteng, berpuluh-puluh kilometer, ndak terasa. Padahal lawamu sehingga sepeda motor ini mobat mabit ndak karuan. Angger kena angin siut. Sing wedok gendakane ki watuk, ngene horeg. Saking lemune. Sing wedok watuk, glodak. Tapi karena cinta, berpuluh-puluh kilometer betah. Lah nek gak cinta iku ada anak muda goncekno mbokne. Padahal mbokne kuru, ibunya kurus kecil. Cuman alah 1 kilometer ngono wis karo mecoco ae. Nang cepet nang nyengklak. Meneng aja polah. Polah tak oncitno pisan ngono. Ibunya sendiri itu. Mbokane watuke diempet watuke. Watuk barang. Orang kalau sudah menganggap sholat sebagai kenikmatan, bangun jam 2 malam, setengah 3 malam, itu terasa nikmat. Kenapa nikmat? Karena sholat itu wajah tuh. Sama nih tahu sholat tagak tuh kok gak nyaut tuh. Sholat itu inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo. Kita berhadapan wajah kita dengan Allah, kita ketemu Allah, kita berjumpa dengan Allah. Enggak nikmat bagaimana ketemu Allah, kekasih sejati, idola sejati. Mun sampean ketemu karo Pak Camat kadang wis seneng. Ketemu karo Pak Bupati ae lho seneng. Apa maneh ketemu gubernur. Apalagi ketemu presiden, seneng. Lah ini ketemu Allah, yang Allah itu Rabbul Alamin, bukan cuma penguasa kabupaten, penguasa provinsi, bro. Penguasa alam semesta. Ndak nikmat bagaimana? Seneng. Ketemu idola sejati, padha karo arek nom-nom lho. Ketemu artis yang dadi idolane, seneng sampai jerit-jerit histeris. Padahal iku sik padha wonge, karo artis yo gak dikeki apa-apa lho iku. Ketemu tok ge artis yo padha menungsane, ngentut yo padha basine. Iku iso histeris, seneng, iso salaman demek tangane tok.
Itu baru ketemu idola preketek itu. Apalagi ketemu idola sejati Allah Subhanahu melalui sholat. Nikmat. Makanya Rasulullah itu saking nikmatnya sholat, itu kalau sholat malam kedua kaki beliau selalu bengkak sampai abuh sikile. Saking nikmatnya Rasulullah itu teladan bagi kita. Rasulullah itu kalau tidur malam jam 9, bangunnya jam 2, langsung sholat. Sami nggih Pak, kalian jenengan Pak? Tidurnya jam 2, bangunnya jam 9. Sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati kerinan lillahi ta'ala. Rasulullah tuh kalau tidur jam 9 malam, bangunnya jam 2. Kalau sampean kan tidurnya jam 2, bangunnya jam deres. Ya mergo sing dideres karet sampai salate molor. Halo. Coba tolong diperhatikan Ibu Bapak jemaah yang saya hormati rahimakumullah. Mari kita jaga kualitas dan mutu salat kita. Banyak diantara kita itu yang salat saenake dhewe. Saenake dhewe gimana? Pakaiane itu lho ndak genah. Madhep nang Gusti Allah. Kathah dan banyak itu wong lanang salat iki kaosan oblong. Ngisor gawe celana training. Ki malaikat kawaget iki. Aduh, iki Gusti Allah katanya dijak bulu tangkis iki. Langsung malaikat juga sempritan nih. Tolong Pak, kalau di musola atau di masjid sampean ada orang sholat pakai celana training, peloroten ae. Lah itu apa ndak sah atau sholatnya? Ya sah, cuman adabnya ndak ada, ndak punya tata krama, ndak punya etika. Selama nutup aurat ya sah, tapi ndak adab, ndak beradab itu. Man laisa lahul adab fakadzubab. Siapa yang nggak punya adab bagaikan lalat. Tahu lalat? Itu binatang yang nggak punya adab itu. Masih ndase presiden ya dienceloki. Lalat itu ndak punya adab. Mari mencelok nang maaf, teletong tembelek, mencelok nang ndase Anwar Zahid. Ndak punya adab itu. Maka man laisa lahul adab fakadzubab wa wajaba alaihi santap. Orang seperti itu layak untuk disantap. Ini menghadap Allah kok tidak punya adab. Padahal Allah memerintahkan, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai manusia, pakai perhiasanmu, pakaianmu yang paling bagus kalau kamu lagi ke masjid untuk sholat. Disuruh pakai perhiasan dan pakaian yang paling bagus. Ibu, kalau lagi ke masjid masih digawe Bu, gelange, kalunge, cincine, nggih. Loh ini perintahnya Allah loh. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakai perhiasanmu kalau kamu ke masjid. Ibu, mari tuku emas, tuku gelang, telung on. Itu sunnah dipakai sholat dulu Bu. Tunjukkan kepada Allah, ya Allah, inilah rizki pemberianmu ya Allah, aku gunakan menghadapmu ya Allah. Rizki pemberianmu aku gunakan beribadah dan mengabdi kepadamu ya Allah. Ngono baru digawe ngelencer. Enggak, nuku emas gelang kerompong ini petang on. Burung digawe sholat, digawe keluyuran, dipamer-pamer ke wong, copet kapok. Gelek pamer krono gelange akeh ku lembeane masyaallah. Wonge nang kintab bokonge tekan Playhari kono. Gek mobat mabit bokonge nek mlaku kaya mentok kemagripan, pit mobat mabit ngantek nyampluki fotone caleg pinggir dalan rubuh kabeh. Ini sunnah Bu, kalau punya perhiasan sunnah dipakai sholat dulu, gelange, kalungnya digawe nang masjid. Kalau ini dipraktekkan, insya Allah Pak Kades, masjid Sungai Cuka rame mesti kerimping. Kayak wong wedok sholat ada gelange akeh, pamer nang sebelahe. Takbir ae wis gerakane siji. Allahu Akbar.
Pakaian juga begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sama nono kendaraan lewat gak nyawang ngono matamu ndak iso apa piye? Belenek aku nyawang. Engket mau wis gak tak gatekno, wis gak tak reken. Aku iki tak fokus-fokusno kono tolah-toleh. Mau wis dikai contoh. Saman ngomongi anak sing mbok omongi kok tolah-toleh kira-kira saman gregeten apa mboten? Nah aku ki ya wong, Pak, padha karo sampean. Wis dikei sindiran ngono sik ora cetha lho tibake wong kene iki ora patek cerdas tibake. Aku mau ku nyindir sampean. Umpama sampean duwe anak sampean ngomongi kok tolah-toleh gak merhatekno kira-kira sampean gregeten apa ora? Gregeten. Aku ya padha karo sampean. Iki sampean tak omongi kok tolah-toleh nyawang bake truk iki aku ya gregeten. Terusno mboten niki ngajine? Terusno napa mboten? Kalau terus matamu tuh lihat aku. Nyawang sing ndak-ndak ae. Beli baju baru juga begitu, Bu. Ibu beli baju baru itu sunnah dipakai sholat dulu. Nah, lek wis lungset baru digawe nglencer. Yo, ngono ku lek diomongi. Jangan dibalik. Beli baju baru digawe idal-idul. Nang pasar keluyuran, nglencer, lungset disudono Gusti Allah. Digawe sholat. Itu menghina Allah itu namanya. Bu, ibu-ibu itu harusnya mukena, ruko, punya 5. Kainnya yang bagus, harganya yang mahal. Itu untuk menghadap Allah. Kainnya yang bagus, harganya yang mahal. Minimal punya 5. Jadi wong Islam yang mono yang mene ruko cuma siji tok. Kayak kainnya titron ngepir sisan. Kayak melakuin dul. Metu peta dunia nih. Gek rangkepane rok lekrek mulai polok tekan Bengawan Solo. Ora disengklang malaikat pira-pira kowe. Sing bagus nek kain sing digawe baju saben dinane, kalau ndak kainnya bagus ndak mau pakai, kalau modelnya ndak bagus ndak mau pakai, kalau harganya ndak mahal ndak mau pakai. Iku padahal mau digawe pamer. Setahun iso ganti ping 30 klambi anyar. Gitu. Kerudung jilbab ya mbok duwe 3 lemari ana model anyar lak dituku. Bojomu lho deloken bojomu. Kopiah nganti rupane kaya ulune garangan iki lho sik digawe. Kopiah ireng wis ndak ana pojokane, bunder ser metot kabeh. Berangkat ning masjid sore-sore disawang kok kadoan kaya nyunggi tletonge sapi. Ngono sampean kok tega. Klambi setahun ganti 30 40. Bojomu deloken. Riyaya wingi klambi bathik ijo kuwi. Sok riyaya meneh pancet bathik ijo kuwi. Nganti kaleke bedah lho sik digawe. Dondome nggih biting peniti. Kok mentolo sampean. Engko kosmetik, parfum nek gak larang moh. Mulane sing lanang bungkuk. Akibatnya emang mama sih meling-meling pipinya. Papa juga meling-meling gegernya. Mama lemu, papa kuru. Mama sih keren, papa ora kopen. Mama emang tampak modis, papa jemburis. Mama putih mulus kayak lampu neon, papa kayak kertas karbon. Jangan kebacut wong wedok-wedok. Bu, makanya sampean yang ngono Pak, sampeanku yang ngono. Lek sholat itu nggih pakaian sing apik, sing pantes. Madhep kepala desa pakaiane apik, celonoan, pakai minyak wangi. Padahal iku madhep kepala desa. Oleh opo sampean? Paling tambah sangu rokok. Halo? Menghadap camat aja pakai baju bagus, celana bagus, baunya harum. Madhep Gusti Allah mambu balsem, remason, minyak kayu putih, ambu lengogas. Ora dijongkrokno malaikat untung sampean. Pakaian yang bagus, Pak. Kadang sembrono lanang-lanang salat nggih kaos oblong. Nek kaos partai pisan.
Ana tulisane coblos nomor 2. Iku aja digawe salat, Bro. Gawean deres. Gawean ngunduh sawit ngono ae lho. Kaos caleg dienggo salat. Aku dhewe nek ora ngono ku ya tak waca soalé. Ya aku kan gawe ukuran awakku dhewe. Wah iki terganggu iki salat gara-gara kaose caleg iki aku. Halo. Krungu apa ora sampean tak omongi ngene iki. Dek salat iki kadang wis ora konsentrasi keganggu pisan. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran. Kurang 10 dina ki pemilu ki. Allahu akbar. Milih sapa ya sampean? Sami Allah liman hamidah. Milih kae ketoke wong apik tapi kok gak ono duwike. Allahu akbar. Ki ana sing kei dhuwit wonge kok bajingan. Allahu akbar sembah mbah milih Mas Adi wae timbangane ruwet sembah mbah. Oh salat ki lho pikiran ndak karo-karuan iki lho. Ngono sik keganggu kaos. Kadang-kadang kaos sponsor pisan. Sembuh, mbah. Wong kaos oblong digawe salat tulisane pupuk Ponska. Nah aku le nyoto, Bro, tau nyoto tenan. Ono arek salat ning karepku nganggo kaos Persebaya, bonek. Iku gambare kan buta mangap to. Aku sempat tak hitung pira untune kuwi. Jajal. Mbuh sampeanku kok. Makanya ayo itu termasuk etika, itu termasuk mutu kualitas. Coba tuh kita bayangkan kita mau menghadap kepala desa, mau menghadap camat, bupati aja kita pakai pakaian bagus, bau harum, mau sok sholat madhep Gusti Allah. Kadang bapak-bapak sarung cuma di siji tok. Sarungnya cuma punya satu. Dike sholat yo iku, ge kelon karo bojone yo iku. Masya Allah, kok mentala kamu? Itu menghadap Allah loh itu. Sembuh gak tak terusno. Tambah loro kabeh engko sampeyan tak terusno iki. Dah, usahakan dikerjakan di awal waktu dan jangan sampai tidak berjamaah. Nggih, nek gak melok nyangoni ra usah cerewet nggih. Yang kedua, sorry bro, sorry. Peace, damai, peace. Halo. Yang kedua, walam apa guyang-guyu tak gasak pisan kok. Walam nakunu tu'imul miskin. Kami masuk neraka ini gara-gara kami tidak suka memberi makan orang-orang miskin. Kami tidak dermawan alias kami medit, cengit, pailit, bakhil, cetil, pentil. Pentil itu kan mlebune oke to, nyut metune angel ya amit-amit. Nek gak dicoblos sampai bocor ora metu. Itu pentil, Bu, makane lek ana wong mau ngedit, Mbak pentil. Mlebune ya metune duit ndak tahu metu, panganan ndak tahu metu, pakaian ndak tahu metu, wis to eman pokoke. Sampai entute ndak oleh metu. Sehingga bokonge dilas. Kuwatir nek ngobos entute metu. Orang bakhil itu ndak akan bisa masuk surga. Maaf, di pintu surga itu ada tulisan gini, maktubun ala babil jannah, kata Rasulullah. Tertulis di pintu surga, anti haramun alal bakhil wa ala mani'iz zakah wa ala dayyus. Surga kamu haram dimasukin oleh orang bakhil, orang yang tidak mengeluarkan zakat, dan dayyus. Para sahabat didawi Kanjeng Nabi kayak gini, heran, kemudian bertanya, wa mad dayyus ya Rasulullah? Dayyus itu apa dan siapa ya Rasulullah? Nabi menjawab, orang yang tidak punya cemburu itu dayyus. Orang yang dablek, keluarganya maksiat dan melakukan dosa, tidak dinasihatin, tidak berusaha diperbaiki, dibiarkan saja, itu namanya dayyus. Mohon maaf, ada suami yang menjual istrinya, menyuruh istrinya melacur, itu namanya dayyus. Ada suami yang punya istri suka buka aurat, dibiarkan aja, itu namanya dayyus. Tidak bisa masuk surga tuh. Ada orang tua yang menjual anaknya, dayyus, tidak bisa masuk surga.
Ada orang tua punya anak tidak mau sholat, hobinya mabok, dibiarkan saja, dayus, tidak bisa masuk surga tuh orang tua. Mohon maaf. Ada bapak ibu punya anak perempuan, suka ngeler aurat, pakainya rok mini, yang atas terlalu ke bawah, yang bawah terlalu ke atas, panjangnya cuma 30 cm, beleane tengah selawe cm, tersisa 5 cm, itu aja dikasih tulisan ISIS collection. Kok dibiarkan aja, namanya dayus. Hati-hati Bu, beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan waktu di mana Pak Kades? Ya, di Bukit Mulia tuh sekarang tuh banyak aneh-aneh, kadang pakai pakaian itu melefet, ngafret, full press body. Emang bodinya bagus sih, lumayan. Bodinya kayak biola, yang atas besar, kemudian ceking kecil, bawah besar lagi. Itu kalau disuitin kan enak ya Mas ya. Gitu. Itu kalau disuitin kan enak ya Mas ya. Gitu. Enak. Lah kaya ibu-ibu suwitane cuman sekali wong bentukmu ngono tok. Ini kan kalau kayak biola kan enak. Wekmu ya ora kok. Oke, poin pembahasannya pada bakhil. Orang medit tidak bisa masuk surga. Tolong diperhatikan Bapak Ibu, Allah sebenarnya merintah kita untuk mengeluarkan sebagian saja dari harta kita, dan itu pun prosentasenya sangat kecil banget. Cuman 2,5% yang disuruh ngeluarin nama Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Semua yang kita terima itu pemberian Allah, betul? Utuh 100%, itu semuanya dari Allah. Allah minta yang 2,5% itu kasihkan nama yang berhak, fakir miskin, yatim piatu, pesantren. Cuman 2,5% aja. Ambil itu yang 2,5%, kasihkan ke mereka. Yang 97,5% PPN, gawe-gawean, panganan, untal. Cuman 2,5% tok lho. Tok no. Yang 97,5 ku PN wes. Ngono ae sik gak ditokno. Coba. Iki tak terusno aku murang-muring kowe. Sampean punya duit 40 juta, yang 1 juta kasihkan fakir miskin, yatim piatu. Punya 80 juta, yang 2 juta kasihkan fakir miskin, yatim piatu. Punya 100 juta, 2,5 juta kasihkan fakir miskin, yatim piatu. Itu semua dari Allah. Cuman disuruh ngelong 2,5 juta, yang 97,5 juta PN. Kurang apa Allah? Kebacut. Makanya kalau terjadi musibah jangan menyalahkan siapa-siapa. Orang udah dikasih kayak gitu, cuman disuruh ngambil yang 2,5% aja, masih nggak dikeluarin kok. Pasti Allah marah. Anggiteku donyane kakekmu. Kamu suruh keluarin 2,5% aja nggak mau keluarin, Allah murka. Kalau Allah murka, mudah caranya, dihukum kamu. Bumi dalam mulet. Bumi kene iki tanah bumbu. Mulet. Tanah laut ya. Heeh. Ya wis bumi kintab. Mulet. Entek omahmu. Hoi. Laut dalam Gusti angop. Laut kongkon angop. Wah, metu Al Mukarramah Nyai Tsunami radhiyallahu anha. Iku lek ndablekmu pancet sing ditekakne ora tsunami tapi luwih gedhe, tsunomo. Angin dalam Gusti wahing, angin dikongkon wahing. Lesus, topan, badai datang, puting beliung, bahasa JTV, pentil muter. Gunung dalam Gusti ngentut. Gunung ngentut. Ini gunung-gunung berapi udah pada ngentut semua ini. Sinabung mari ngentut pengen aneh, Merapi mari ngentut, Sinabung ngentut,
Kelut baru-baru ini ngentut, ini Gunung Slamet wis ngempet iki. Kari dute iki. Wis ngempet iki. Krakatau yang ngempet. Wakeh, ilek ndablekmu pancet. Gunung berapi bukan cuman ngentut tapi mencret. Nek mencret ku watune tutuk kene. Coba Bapak Ibu jamaah yang saya hormati rahimakumullah. Tiap hari manusia tuh lho Pak Purwanto, Mas Purwanto sing ngongkon aku ki lho ora kakean ngomong kaya sampean. Ket mau ya mek meneng tok mek plengeh. Padahal ki sing mbayari utuh. Sampean ora melurun rewel ya. Coba. Ya, pasti yo dimohon untuk doanya di akhir nanti yo mesti. Ngene adek dikai surat barang. Entah saya iki modele kiai disurati. Pantese nang kiai ku amplop jerone ana isine. Ora kok surat ngene. Ngapunten. Tiap hari manusia tuh ndak apa-apa, ngaji suwe ndak masalah, wis tak kuat-kuat nih. Manusia itu didampingi 2 orang malaikat. Berapa malaikat yang mendampingi? Sing banter berapa? Nah, yang 2 malaikat ini masing-masing berdoa. Pertama, malaikat doanya Allahumma timunfiqan khalafa. Ya Allah, orang yang meninfakkan hartanya pada hari ini, berikan ganti yang lebih baik dan lebih banyak. Satu lagi malaikatnya berdoa, Allahumma timumsikan talafa. Ya Allah, orang yang tidak meninfakkan hartanya pada hari ini, berikan kehancuran dan kerusakan. Hati-hati Bapak Ibu, ini yang berdoa malaikat diijabah Allah. Iya lek sing donga trimo dapurane Anwar Zahid. Durung karuan mandi ngono ae sik dimohon untuk doanya. Ini yang doa malaikat. Tidak punya dosa, memang tidak pernah maksiat, pasti dijawab sama Allah, diijabah sama Allah. Hati-hati. Sehingga orang yang senang infak, orang yang dermawan itu pasti hidupnya tambah enak, tambah enak, tambah enak. Usahanya tambah lancar, tambah lancar, tambah lancar. Tambah jalan, tambah jalan, tambah jalan. Tambah jaya, tambah jaya, tambah jaya. Tidak ada ceritanya orang kaya jadi melarat, jadi kere gara-gara infak, gara-gara sedekah. Nek tambah sugih, wakeh. Kok meneng? Mikir gitu. Mangkane aku gak sugih-sugih ya mergo medhit iki paling aku. Tak marenane, tak marenane. Muga-muga do sadar. Pak Kades yo mantuk-mantuk. Ketoke ape nambahi sangu ketoke dik mantuk-mantuk. Ya karena ditambah doanya malaikat tadi. Sebaliknya, orang yang tidak meninfakkan hartanya, tidak derma, bakhil, padahal dikasih rizki banyak sama Allah, tambah susah, tambah menderita, tambah menderita. Ya, kayaknya sih duitnya tambah terus, tapi bencana datang terus. Dapat duit 10 juta, seweneng sore anak usus buntu, operasi kena 20 juta, nyonyor. Pasti ada saja musibahnya. Dapat duit 25 juta, seweneng besoknya bojo digondol luang. Ae musibah. Ya karena itu didoakan nama malaikat, hancur, binasa, rusak, celaka, susah pokoknya. Makanya tadi saya sampaikan waktu saya di Playhari bersama Mas Edi, Rasulullah sudah menyampaikan as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu penolak bala. Kalau medit tidak mau sedekah, justru malah mendatangkan bala. Ayo torek ngono ngajak ngaji terus. Kalau sedekah itu menolak bala, kalau medit tidak pernah sedekah, justru malah mendatangkan bala. Makanya anak baru kecil diakikoi, disedekahi dalam Islam itu kan agar tertolak balanya, terhindar dari bala dunia dan akhirat. Termasuk anak tidak soleh itu juga bala, dengan disedekahi itu tertolak namanya bala.
Kalau tidak sedekah, bencana datang terus, balak datang terus. Sekarang di negeri kita itu seakan-akan tiada hari tanpa bencana. Kota-kota besar hampir tiap hari terjadi kebakaran. Lihat tuh yang kebakaran, pasti tempat-tempat usaha, pabrik, gudang, toko, mall, pasar. Gini apa betul? Pertanyaannya, dizakati apa enggak itu? Siapa ngomong takok dhewe mau? Disedekahi apa enggak? Sampai kayak gitu. Dulu itu saya waktu masih kecil, enggak pernah dengar tuh ada kereta api tubrukan, kereta api goleng nyungsep, itu enggak ada. Sekarang sering itu. Bahkan kereta api nang tubrukan karo mobil tanker, itu aneh. Itu masalahnya, tuh perusahaan kereta api itu dizakati apa enggak tiap tahun, disedekahi apa enggak itu. Tanya sama direktur kereta api sana. Sapa sing ngomong takono dhewe mau. Akeh ngomong anjane wong kene iku kok. Coba Malaysia Airlines MH370 sampai sekarang, sampai hari ini belum diketemukan, dizakati tak gak iku. Takono dhewe. Mumpung durung mbok disiki kok. Maka kadang-kadang kenapa rumah tangga kita tidak tentrem, tidak bahagia? Yuk tanya pada diri kita sendiri. Sudahkah kita berinfak? Sudahkah kita berzakat? Subhanallah, Rasulullah teladan kita. Rasulullah itu Bapak, Ibu, maaf, kalau tidur tangannya nempel ke saku baju, kok masih ada duit yang tersisa di saku baju, tidak bisa tidur. Ya Allah, ini ada duit yang belum aku sedekahkan. Jadi mapan sare, kok tangan beliau yang mulia itu nempel di saku baju, masih ada duit, itu tidak bisa tidur. Sami kali bapak-bapak nggih. Mapan turu tangannya nempel nang sak, kok nggak ono duite, mesti kelam. Iki siap-siap besok dicelatu bojo jelas. Coba, Allah itu luar biasa sayangnya sama manusia. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli orang-orang mukmin, jiwa raganya orang mukmin dibeli Allah, harta bendanya orang mukmin dibeli Allah dengan imbalan surga. Artinya hari ini jiwa raga kita tidak ikut punya, seluruh harta kekayaan kita tidak ikut punya, karena semuanya sudah kita investasikan kepada Allah dengan jaminan surga, insya Allah. Investasi ke Allah itu enak Bapak Ibu. Pertama, sama nih ngurungokno tegak iki. Bapak Ibu, halo. Hai. Hai, halo. Hai, halo, hai. Investasi ke Allah itu enak, dapat dua keuntungan. Berapa? Pertama, modal kembali utuh. Kedua, bunganya 700%. Jadi banknya Allah itu bunganya 700%. BRI berapa persen? BCA berapa persen Pak Kades? BRI berapa persen? Banknya Allah itu bunganya 700%. Pertanyaannya, duit sampean yang disimpan di banknya Allah itu sudah berapa? Lali ku saking akeh apa saking sithike? Masya Allah, ngapunten nggih, ngapunten sangat. Masyarakat itu seneng diakali, seneng diapusi, seneng dibodoni, seneng dibujui. Berapa kali masyarakat kita dibohongi sama investasi-investasi yang tidak jelas itu. Dulu ada namanya Golkois, ada lagi beringin emas, ada lagi Amalillah. Ngono ku kiai yo akeh sing melu lho Amalillah. Yai Koplak. Ada lagi setelah itu langit biru. Masya Allah. Coba Golkois duit habis. Beringin emas duit amblas. Amalillah duit hilang. Langit biru duit gondol Melayu. Padahal cuma dijanjikan ini nanti akan dapat investasi begini. Yang Allah janji mau dikasih nyawang truk mana. Nah aku tiwas metenteng.
Jember aku ngene. Terus napa mboten? Nek kok nyawang bis ya. Mas Purwanto sampean nggih omah ngono pinggir dalan ngono. Ngaji malah aku kalah karo bis. Lanjut napa mboten? Kalau lanjut matamu tuh lihat aku. Ngapunten sanget nggih, ngapunten nggih. Ya, aku ki asline ya rada terganggu to Bu konsentrasiku. Angger nyawang rono ketok sriwet. Gak tak sawangi ya ketok. Apa nyawang mrene terus engko sakaken sing kono. Dianggep ngono, aku gak diwasi blas. Wong aku teko pengen masih raine dheke. Makanya yo aku yo tak bagi gini loh pandangan saya itu. Tapi akeh sriwet niki kan yo ndak enak. Wis nyawang mrene kabeh. Engko ana nyawang lho iki sepeda motor ditumpakno mobil. Sembuh. Anjane wong Sungai Cukak katrok-katrok. Ngeten, tekan ndi mau? Lali aku kok. Tekan bis gitu. Aduh men. Investasi akhirat. Lu sekarang wis dijanji sama Allah, kalau kamu tabung ke bankku, modal kembali utuh, tak kasih tambah, bunganya 700%. Blas ndak direken. Anjane yo peringatane Allah kalah karo peringatane menungso. Coba misalnya ada peringatan dari Allah, hayya 'alas shalah. Kumpul rene tak kei 27 derajat. Terus ana peringatan teko caleg, kumpul kene tak ndumi 200.000. Milih 27 derajat atau memilih 200.000? Wong gendeng kok sakmene akeh ya. Emboh. Udah dikasih tahu peringatan nama Allah. Lek wong bakhil niku, walladzina yaknizuna al-dhahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Lambemu Allah matamu yo nyawang trek ngono. Anggitmu aku gak roh ngono ta. Orang-orang yang suka menumpuk-numpuk harta kekayaan emas perak termasuk duit untuk kepentingan pribadinya, tidak ada sosialnya, tidak ada untuk kemasyarakatannya. Wala yunfikuna fi sabilillah, dan tidak meninfakkan di jalan Allah. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Muhammad kasih kabar kepada mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Termasuk mata yang ketika ada pengajian tidak melihat kiainya, malah melihat bis dan truk yang lewat, itu nanti mata akan diculek dengan culekan yang sangat pedih itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf, lo peringatan Allah iki lo nyatane ndak ada respon sama sekali. Lek wong medhit iku menendo akhirat disiksa-siksane ndak karo-karuan, ora ana respon. Nyatane bapak-bapak berangkat Jumatan lungguh ndek masjid, ana kotak amal liwat ya mok dilirik tok. Tekan ngarepe malah nek nyurung dibanterno srot. Sing guyu pengalaman, sing ora guyu kok meneng ae tambah wis suwe nek model ngono kuwi. Ya aku yang enggak maido, pancen setan itu yo gentayangan. Dikasih tahu orang yang medit di neraka itu siksanya bagaimana? Kayak syajaratuz zakum ketika lapar, minta makan, lapar, yang diberikan apa? Syajaratuz zakum, pohon berduri. Dilogokno cangkeme batek teko ngisor brodol. Utuh maneh logokno cangkeme batek teko ngisor brodol maneh. Terus. Haus, ngelak, jaluk ngombe, telutuhe zakum itu mendidih kayak cor-coran timah, mendidih lebok kayak wetenge. Kayak gitu.
Ya Allah, dadi wong medit, wong sugih sing medit ndak tahu sedekah, ndak tahu infak, itu besok di neraka. Kalau minta makan dikasih pohon berduri, kalau minta minum dikasih timah mendidih. Makanya masyarakat Sungai Cukak dan sekitarnya yang kaya tapi medit-medit, itu kalau ada dinas PU lagi mengerjakan jalan raya, aspal digodok umup kae jajal ombenen. Lho ngene iki kadang-kadang nyatane sampeyan diomongi ya ora do gemeter, ora do wedi, malah do guyang-guyu. Aku ndak nyalahno, karena setan seperti ini juga gentayangan. Terus setan bisiki sampeyan. Aja percaya omongane Anwar Zahid soale wonge urung tau rono. Aku mbok percaya ya gak bati. Orang mbok percaya ya gak rugi aku. Aku cuman sekedar menyampaikan tugasku. Nek pengen buktekno sing sugih-sugih tutukno lehmu medit gitu. Gitu nyenyek kon meneh. Jarno aku ngomong wis gak ngurus nang ngarepe sapa yang ngene iki ngomongku. Gelem ngajiku ngene gak gelem nang minggat ngono ae wis. Nyatane ya lawari sok. Ya wong kintab yo gak bosen-bosen iki lho. Oh, tambah remen toh, Pak. Matur suwun. Loh, saya marah bukan cuma memarahi sampean, sebenarnya saya juga memarahi diri saya sendiri. Anggite ngene iki aku mek nuturi sampean tok, belum tentu saya lebih baik daripada sampean. Makanya saya marah itu kadang niat saya juga marah kepada diri saya sendiri, mulane sampean iku dadi pelampiasanku. Trimon. Ya Allah, yuk bareng-bareng dandan-dandan. Nggih? Nggih? Mari. Sebagian harta kita infakkan untuk akhirat, kita investasikan untuk akhirat. Kenapa? Akhirat itu jauh. Semakin jauh perjalanan, semakin banyak bekal yang dibutuhkan. Akhirat itu kekal, abadi selamanya. Dan di akhirat Allah menyediakan fasilitas-fasilitas kenikmatan yang luar biasa. Dan itu mahal. Harus kita beli, belinya sekarang. Jadi bukan cuma di dunia yang semua bayar itu. Akhirat juga bayar. Hidup ini tidak ada yang gratis. Dan semakin nikmat, pasti semakin mahal. Betul? Betul? Mundak larang. Nginep semalam di hotel yang bintang 5, 2 juta. Itu cuma nginep suwengi. Ning akhirat ku sak lawase nginepe kok. Ke hotele lebih mewah. Butuh apa ae ngerentek ndek ati langsung teko. Atimu kok kepingin pentol ngerentek. Ya Allah pentol, glodak pentol teko. Wis pokoke kepingin apa ae ngerentek itu teko. Ning hotel sing suwengi bayare 2 juta. Iku butuh apa-apa sik panggil pelayan. Tit ngebel, butuh ini. Prosesnya sek suwe. Lagi ndek swarga langsung kok sak dek sak nyet kata orang Jawa. Begitu hati ngerentek langsung datang, langsung keturutan. Mahal, Bro. Di surga itu ada jannatin tajri min tahtihal anhar, sungai yang mengalir di bawahnya. Sungai-sungai itu ada sungai dari susu, ada sungai dari madu, kari nyedok. Mahal. Lah nek mung ngiseni kotak amal kok mek 1000. Ora iso nyedok Pak sampean. Dilat tok. Di surga itu ada bidadari yang dalam bahasa Al-Qur'an azwajum mutahharah, istri-istri bidadari yang selalu suci. Artinya perawan terus, mari digawe perawan maneh, mari digawe perawan maneh, mari digawe perawan meneh. Enggak kaya bojomu, Pak. Mahal, kayak bidadari itu cantik. Mahal. Ono donya wong ayu larang kok. Halo. Di dunia aja orang cantik tuh mahal. Baju
yang bagus. Orang cantik kasih baju jelek yo ndak mau. Sandal bagus, barangnya bagus. Pembalut wanita ini gak bersayap moh. Nek gak cantik kan kasih gombal lamoh sumpelno wis genah. Ini bidadari di surga mahal, lebih bidadari kok mek 1000 lho oleh mutuku. Oleh nginceng tok, Bro. Ya Allah. Yuk, yang kedua apa tadi? Sedekah. Masuk neraka gara-gara walam naku nut'imul miskin, kami tidak suka memberi makan orang-orang miskin alias tidak dermawan alias bakhil. Yang ketiga, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, kami tidak bisa ngrungokno iki ngrungokno apa lagi? Kata penduduk neraka itu, kami masuk neraka sampai ledeh. Itu gara-gara kami tidak bisa menjaga cocot kami. Ringkese ngono. Ndak iso ndoko cucuke. Suka fitnah, suka ngerasani, suka nyelatu. Hati-hati. Kata Rasulullah, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamat tidaknya manusia dunia akhirat tergantung bagaimana dia bisa dan tidak menjaga lesannya. Halo. Hai. Halo, hai. Hai, halo ngono le. Kok gak cerdas-cerdas joget mau. Embo. Mari kita jaga lesan kita. Makanya Allah pesen ya, Allah pesen nama kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkan ucapan-ucapan yang benar. Kalau ucapanmu benar, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kamu akan mendapatkan dua keistimewaan. Apa saja? Yuslih lakum a'malakum. Pertama, amalmu akan menjadi baik. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah. Nah, supaya ngomong baik, supaya nggak ngomong jelek, nggak ngerasani orang, nggak memfitnah orang, caranya gimana? Gampang. Lakukan dua hal. Zikir perbanyak. Orang kalau zikir nggak mungkin meso. Iso ta? Zikir karo meso. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Karo keparat ndak iso. Pokoknya nek digawe zikir apik. Yang kedua, perbanyak baca Al-Quran. Ini pesan saya, termasuk pendidikan awal untuk anak, Al-Quran. Ya, insya Allah kapan-kapan kalau ada ngundang saya lagi, tak sampaikan keterangan yang jelas. Iki kan tak ambil poin-poinnya saja, ngono ae waktune wis hampir habis. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran dengan tartil, perlahan-lahan sambil hayati maknanya. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kalau kamu rajin baca Al-Quran, maka kata Allah, aku akan kasih kepadamu ucapan-ucapanmu amat sangat berbobot. Allahumma sholli ala Muhammad. Quran itu bukan sekedar kitab biasa, bukan sekedar bacaan biasa, tapi Al-Quran itu mukjizat. Al-Quran itu mampu merubah peradaban dunia. Bapak Ibu, mohon maaf, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ora ono sing nyaut wong nyawang ngiring-ngiringan mobil. Kalau dengar nama Rasulullah disebut itu Allahumma sholli alaihi gitu loh sayang. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
mampu merubah peradaban dunia dari yang jahiliyah menuju yang Islamiyah, cuman butuh waktu 22 tahun. Ijen, Pak. Tak baleni. Mau sampean durung ngrungokno omonganku kok ngene ngajak ngaji terus iki lho. Terus napa mboten? Rasulullah mampu merubah peradaban dunia sendirian, cuman butuh waktu 22 tahun. Pakai apa? Undang-undang dari Allah, namanya Al-Qur'an. Mek 22 tahun beres. Padahal dunia seluas ini dengan 22 tahun pakai undang-undang dari Allah, namanya Al-Qur'an. Beres. Melakukan perubahan besar dan berhasil, sukses. Cuman 22 tahun. Indonesia merdeka mulai tahun 1945. Saiki tahun 2014. Berarti udah pirang tahun ya? 14, 6, 14. Swidak songo. 69 tahun. Entek presiden 6, Pak. Lho nggih napa mboten? Kok pancet? Bahkan korupsi merajalela. Prihatin kita. Padahal iki wis entek presiden 6. Nggih napa mboten? Maka sering saya sindir ben dadi apik, kalah karo simbole pegadaian. Pegadaian itu mengatasi masalah tanpa masalah. Indonesia iki mengatasi masalah tambah masalah. Kenapa? Ya mergo melanggar aturannya Allah. Manusia ini yang menciptakan Allah. Kalau kepingin baik, harusnya pakai undang-undang pencipta, pakai undang-undang Allah. Beres. Lenggawe undang-undang dhewe ya. Bejat. Padha karo ngene lho. Perusahaan merekrut karyawan, ini harus pakai undang-undang perusahaan. Lha kok karyawan gawe undang-undang dhewe? Bejat. Nggih napa mboten? Lah manusia ini yang menciptakan Allah. Kepengen apik ya harus pakai undang-undangnya Allah. Lah gawe undang-undang sakarepmu dhewe kok. Enggak ya bejat. Makanya nggih, Indonesia ini kapan tidak mau kembali kepada konsep awal sebagaimana para pendiri yang mencetuskan negeri ini. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, NKRI. Ini para kiai dulu yang mencetuskan. Ambil dasar dari Quran dan hadis. Kalau tidak mau kembali kepada konsep ini, sampai kiamat kurang rong dino. Ya pancet ngene iki. Sing gak enake kurang rong dino iki. Wis to aku wani apa wae. Lho nggih lek gak ana perubahan mbok sampai kiamat kurang rong dino ya pancet kaya ngene iki. Kenapa? Tidak mau kembali kepada konsep awal. Para kiai itu yang melahirkan negeri ini, gaya susunan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 itu istikharah, njukuk tuku Al-Qur'an kabeh iku. Wis tepak. Saiki wis gak diamalno, gak dipraktekno. Apalagi yang namanya hukum sekarang, ya Allah prihatin kita. Gitu. Makanya kata Rasulullah, laula adlul umara la akalan nas ba'dhum ala ba'd. Kalau pemimpin sudah tidak adil, keadilan tidak ditegakkan, maka yang terjadi manusia yang satu memakan manusia yang lain. Kama akala dzibul ghanam, sebagaimana serigala memangsa domba. Ini pertanyaan bangsa Indonesia sekarang bukan kok besok makan apa kita ndak, tapi besok makan siapa. Loh kalau perekonomian wis makmur kabeh wisan. Tatanan. Wah, nek tidak ngaji serius mau weteng ketoke. Mbah paham mbah ora ketoke ngomongene ngene. Tapi aku yo seneng nek sing ngene-ngene. Mbah ngerti mbah ndak. Yo sekali-kali ana seriuse ngono Pak, ben iso mikir sampean. Nah iki mau Pak Kades menyampaikan 9 April nanti mau pemilu. Ingat satu suara sampean menentukan nasib bangsa ke depan. Saya tidak mengarahkan kepada siapa-siapa. Sakarepmu istikharah. Punya Allah kok, minta petunjuk ke Allah. Caranya istikharah. Pun saged istikharah napa dereng? Tewek ora iso iki. Iso mopo? Minta petunjuk ke Allah, habis sholat 2 rakaat terus baca doanya Allahumma inni astakhiruka bi qudratika wa izzatika sak teruse iku. Oh, tak apalno, tak waca sampean nyurangi ro apal. Nah, terus
minta petunjuk ke Allah. Nek gak iso bahasa Arab ya cara Jawa, ya Allah nyuwun petunjuk dateng panjenengan, sinten caleg sing badhe kula pilih benjing, wakil rakyat kula sing kula pilih benjing. Cara meneh pilihan bupati yo ngono, pilihan gubernur yo ngono, pilihan presiden yo ngono. Nantilah ada petunjuk dari Allah. Mesti, misale pas lagi jalan-jalan ketemu bakul semangka, semangkanya habis, karek loro ndil. Nah, berarti oh iki nomor loro berarti ya. Mungkin seperti itu. Lah, misale pas mlaku-mlaku kok lho umpama kok iki. Zaman kok nemok dhuwit 1000. Nah, iki berarti nomor 1. Umpama iki le umpama kok. Ya, dan seterusnya nanti akan ada petunjuk dari Allah. Istikharah, kalau Allah yang kasih petunjuk bener, dan kita berharap ke depan kita dapat pemimpin yang baik. Kula ngenten iki bantu programe pemerintah. Aja kok perkara duit ae sing mbok uber. Duit 100.000 200.000 sampean gawe sedina yo entek. Kliru milihe 5 tahun nyonyor. Loro-loro, wis to ngandel aku. Yuk kembali kepada konsep awal. Pun muga-muga anak yang diakikoi ini nanti bisa betul-betul mengaplikasikan 4 hal ini, terhindar dari 4 hal ini dan mengamalkan yang itu. Maksud saya seperti itu, termasuk kula panjenengan sedaya sing rawuh niki, nggih. Oleh piro iki 3 kurang 1 ya. Iki, Bu. Nah sekarang kalau ada orang lain ngomong jelek sama kita gimana? Balas dengan kebaikan. Etikanya Islam seperti itu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika orang lain berkata atau bersikap jelek sama kita, balas dengan kebaikan. Ini etika Islam. Karena kita itu manusia. Nek manusia dieleki wong balese apik. Ibu-ibu, kita bukan ulo. Nek ulo kidean nyokot. Ya zaman ini manusia apa ulo? Kalau manusia nek kidean ojo gampang-gampang nyokot. Bapak ingat kita ini manusia, bukan kolot jengking. Kalau jengking kesenggol titik ngentup. Ana wong kesenggol titik cetet langsung ngentup. Itu dudu wong yo kolot jengking. Dilono titik ngwangkel ngentup cetet. Kita manusia, kita ini bukan ulo, kita ini bukan kolot jengking. Halo. Paham napa mboten? Yo, yang keempat. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami masuk neraka gara-gara kami mendustakan hari akhir. Kami tidak percaya setelah kematian akan ada kehidupan. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati rahimakumullah. Semua kita akan mati, betul? Dan mati itu hanya sebutan. Karena mati itu bukan akhir, justru mati itu awal. Mati itu hanya istilah, hakikatnya hidup. Tidak ada mati. Sebagaimana bayi, halo? Mati itu cuman istilah, cuman sebutan. Sebenarnya hidup cuman pindah alam. Kayak bayi itu loh. Bayi itu dari hidup di alam rahim pindah hidup ke alam dunia. Sekarang kita hidup di alam dunia, sebentar lagi kita akan pindah hidup ke alam akhirat. Paham nggih? Paham nggih? Mati itu bukan akhir tapi justru merupakan awal. Untuk apa pakai mati? Karena Allah akan membalas dengan seadil-adilnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Untuk apa? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya pada hari kiamat pahala amal-amalmu akan dipenuhi oleh Allah, dibalas dengan seadil-adilnya. Kalau di dunia ini keadilan yang hakiki tidak pernah ada. Mulane butuh mati. Nanti kalau udah mati, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sapa wong sing ngamal senajan sithik ndek donya iki ngamal apik, sok ndek akhirat bakal weruh balesane keapian mau. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang di dunia ini ngamal elek senajan sithik, besok di akhirat pun akan dapat balasannya. Makanya terutama yang sudah ada peringatan tanda-tanda kematian udah datang, itu dikongkon siap-siap. Mumpung masih ada kesempatan. Di antara tanda kematian, di antara peringatan dari Allah itu, rungokno, kalau tanda-tanda ini sudah ada, siap-siap.
Pertama, rambutnya wis putih. Itu peringatan dari Allah. Wekku durung. Durung. Makanya rambut putih disemir jadi hitam itu hukumnya haram. Di antara sebabnya yang menghilangkan peringatan kematian. Kedua, orang kalau rambutnya masih hitam itu merasa matinya masih lama. Rumangsa sik enom ae. Ora wong ayu ya plorok-plorok. Kalau rambutnya putih kan jalannya dingkluk. Dingkluk wis rumangsa tuwa. Dene rambut wis putih ketok bokong semo kok plorok-plorok culek kae wis suwene. Wis dikek peringatan karo Allah kok sik pancet. Dua, tanda kematian peringatan itu mripat wis bawur ora pati cetha, kuping wis rada. Heeh. Ngomong budek kok sawangane. Saman wis ngomong ya wis alhamdulillah. Ini berarti peringatan. Tiga, kulite wis keriput. Gerong. Nyawang wae dhewe, ora usah nyawang wae kancae kok. Malah sampean lho yu sampean. Wae dhewe kok wae kancae. 4, kuntune wis mrotoli. Wae ora wani guyu, kuwatir ketok bogange. Itu peringatan. 5, mari ngaji lungguh ngene iki ya dike ngadeg kok awake keretek-keretek. Ah, iku dilungkas iku. Nah, makanya ayo gelek sangu sing penting. Apa sangunya? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Cari bekal, cari sangu. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Mudah-mudahan wis Bu, wis dalu Bu. Nuruti sampeyan terus yo. Jadwale sik kathah Bu. Niki pun dangu niki. Jo saking ngene aku cinta padamu ngono ya. Sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah mudah-mudahan putra dari Mas Purwanto khususnya termasuk putra-putri kula panjenengan semuanya ini dijadikan generasi yang sholihin sholihat, mengharumkan bangsa dan negara, mampu memperjuangkan agama, i'la'i kalimatillah sehingga benar-benar bisa memuliakan kita dunia sampai ke surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah bi jahin nabiyir rahmah syafi'il ummah. Wa bi niyyati du'a wal qabul ijabatus sul hasulil amali wal ma'mul bi jahi sayyidina rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alaman nawaina wa alama nawu bi salafuna salihun khusus khasah Muhammad. Allahumma siril aufan. Purwanto ya Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصوى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تقبل عقيقتنا يا الله إنك أنت السميع العليم